Sampaikan kepada Bapak Reza Ramli. Tepuk tangan untuk beliau. Bisa potong dulu ya Prof sebentar. Bapak Ibu nanti kita akan beri Jumatan nanti di sini di hotel ini sendiri ada di lantai basement. Kita sama-sama sholat Jumat di sini. Oke. Baik. Terima kasih Bapak sudah hadir bersama kami. Oke, Prof Dikit silakan dilanjut Pak. Baik, Dr. Reza Ramli, ini ada teman kami di Bandung, kami sama-sama pemimpin mahasiswa tahun 78-an. Kan kebetulan bahwa beliau bersedia jadi ketua Dewan Pembina, Asbindo dan saya katanya diminta sebagai ketua Dewan Pakar. Kami sama-sama concern dengan perekonomian nasional, khususnya kebangkitan bumi putra tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali banyak kawan-kawan dari daerah yang hadir pada munas sekali. Ada orang lain ya. Pak Didin ini teman-teman saya sama-sama tugas, sama-sama ditangkap zaman itu. Salah satu komandan di penyeguan kampus ini diperintahkan langsung oleh Dini Murdani bahwa pasukan dari ex-Timor karena Siliwangi nggak mau nyebut kampus ini. Pak Rozi juga teman lama saya. Ya, orangnya tegas, namanya orang Aceh, ya, berani. Kemudian Pak Gubernur Kaltara, posisi baru, tapi sudah semakin menonjol. Saya mah bicara sederhana. Bumi putra itu makin lama makin terpinggirkan. Kalau zaman Pak Harto otoriter. Saya ditangkap di penjara saya suka miskin. Tetapi saya harus angkat topi. Beliau betul-betul mencoba memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Impres, puskesmas, pendidikan murah, beras yang stabil, bahkan ekspor. Ya, itu prestasi luar biasa. Memang uangnya dari ekspor migas. Ya, 80% APBN kita tahun itu masuk dari sektor minyak bumi dan gas. Itu lagi dipakai Pak Harto membiayai program-program dasar kebutuhan. Nah, tapi beliau juga membesarkan konglomerat. Bedanya dengan Pak Chung Hee di Korea, sama-sama jenderal, sama-sama otoriter. Pak Chung Hee memang kumpulkan 60-an cikal bakal konglomerat Korea. Kamu saya kasih fasilitas kredit, kamu saya kasih fasilitas macam-macam, pasar dalam negeri, tapi setiap 6 bulan mesti lapor berapa peningkatan ekspor. Karena dia tahu kalau hanya ngandalin ekonomi Korea, waktu itu penduduknya 50 juta, kalau nggak gede itu Korea, dia harus kompetitif di pasar internasional. Dan begitu mereka kompetitif di pasar internasional, dia ajak pengusaha kecil menengah Korea menangani. Hari ini dia 10 atau mungkin 50 konglomerat paling besar Korea, ekspornya itu 80% dari Korea. Nah, Pak Harto percaya dengan sistem mekanisme pasar liberal. Ya, dia gedein konglomerat, tapi nggak ada kewajiban meningkatkan ekspor. Sehingga rata-rata konglomerat di Indonesia itu raja
di pasar Indonesia, ngambil untung di pasar Indonesia, belakangan dari seluruh daerah. Kalau kita keliling dunia, kita cari produk Indonesia di Afrika, di Latin Amerika, cuma ada 2 produk Indonesia. Satu Super Mie, kedua tolak angin. Nggak ada industri manufaktur. Ya, nah itulah hasil dari Pak Harto mendirikan konglomerat. Cuman konglomerat takut banget sama Pak Harto. Kalau misalnya mengganggu ekonomi rakyat atau agak beras, ini sikap. Mohon maaf, Jokowi 9 tahun ini dia takut sama oligarki, dia takut sama konglomerat. Itu bedanya. Sehingga kebijakan-kebijakannya selalu pro oligarki, pro investor. Kagak ada di undang-undang dasar kita kewajiban presiden buat ngegedein oligarki atau investor. Yang ada kewajiban di undang-undang dasar kita, tugas presiden pemerintah mencerdaskan rakyat. Yang kedua, meningkatkan kemakmurannya. Mohon maaf, Jokowi mancing, ya, dia sibuk apa-apa investor, come to my country, come to my country. Waktu saya kuliah, saya bilang, Mas gak usah pusing, Mas pidato itu gak bakal pada datang, kecuali di sektor pertambangan. Ya, kenapa? Ekonomi Indonesia hanya tumbuh 5%. Thailand, Korea, sama Vietnam, negara yang belakangan baru ngomong, itu tumbuhnya 8%. Jadi investor kan nggak goblok, dia pasti pilih ke Vietnam dulu, pilih ke Filipina. Itu kan negara, mohon maaf, payah punya dibanding kita, tapi dia tumbuhnya di atas kita. Jadi saya ajarin Mas Jokowi, Mas, kita genjot dulu ekonomi nasional supaya tumbuh 7%, 6-7%. Otomatis investor yang nggak datang ke Indonesia tuh geblek gitu loh. Rugi dong ya. Gimana caranya Mas Rizal? Caranya sederhana Mas. Kita pompa daya beli golongan menengah bawah. Otomatis ekonominya tumbuh karena konsumsi itu kan 50% dari GDP. Kalau kita pompa ekonomi UKM, ekonomi daya beli rakyat, otomatis ekonominya nambah cepat. Kita, mohon maaf, kita genjot ekspor. Caranya beliau sih kalau ketemu saya ya nyatet gitu. Tapi ada kerjain karena ada pihak-pihak lain yang ngajarin dia, udah kita undang investor terus, undang investor terus. Nah, karena saya punya pengalaman konkret. Tahun 2000 Rizal Ramli, Menko-nya Gus Dur. Ekonomi pada waktu itu minus 3%. 21 bulan gua naikin tuh dari minus 3 ke 4,5. 7%. Caranya gimana? Gua pompa daya beli masyarakat menengah bawah karena mereka pada waktu itu gak ada duit. Caranya kita naikin gaji pegawai negeri, ABRI, sipil, pensiunan 21 bulan 125%. Belum pernah terjadi dalam sejarah. Nah, begitu naik gajinya pegawai negeri pensiunnya 95% dia belanjain. UKM hidup gitu loh. Konsumsi naik.
Nah, yang kedua, saya nggak suka import. Nah, beda sama Jokowi, selfie sama petani, ya kan? Setiap dia berkunjung ke sawah, hasilnya impor. Setiap dia berkunjung ke perusahaan ladang garam, hasilnya impor garam. Berkunjung ke ladang tebu, hasilnya impor. Karena beliau nggak ngerti impor itu cara paling gampang buat pejabat nyari uang. Dari bawang putih aja setahun itu 17 triliun. Dari gula habis lebih dari 30 triliun. Dari beras, hari ini Mas Jokowi kasih alasan, ini susah, pangan panas. Mohon maaf Den, 9 tahun lalu gak ada panas sepanas ini. You juga tetap import kok. Rakyat biasa bisa dikadalin, bisa lampuin maka gak bisa dikadalin ya. Nah, padahal caranya sederhana. Jadi waktu saya Menko Gus Dur, petani di Indonesia nggak mampu bayar utang waktu kreditnya Pak Habibie Adi Sasono 26 triliun bunga berbunga. Diuber petani ini sama lurahnya, diuber sama polisi, bayar kalau nggak kita sita kan. Akhirnya saya nganggap Gus Dur, kita udah gila apa Gus? Nah enaknya sama Gus Dur bisa ngomong kita udah gila gini. Kalau negara berhasil menyita semua tanah petani ini, kita mau ngapain? Negara mau ngapain? Oh iya benar juga ya. Jadi gimana solusi kamu gitu? Kita hapuskan hutang petani 26 triliun bunga berbunga. Gus Dur bilang, bisa tuh duit gede, kita kan perlu duit buat yang lain, yaitu nanti lah saya cari akal. Terus kalau kamu sebagai pejabat ngapusin kredit 100 miliar, 10 miliar, ya lu bisa masuk penjara. Gue bilang, Gus kalau ada yang mau nangkep gue, tangkap gue aja, gue seperak aja kagak dapet. Jadi kita hapuskan 26 triliun, petani bahagia. Nah habis itu saya naikin rasio pembelian gabah dibandingkan pupuk. Tadinya 1,5, gue naikin 1,75. Artinya petani beli pupuk 1, untungnya 75%. Ya petani senang. Hasilnya apa? Produksi naik, kita nggak usah import selama 2,5 tahun. Sederhana kan? Jadi nggak perlu fast food estate itu. Ya, kalau Jokowi canggih misalnya dia benar-benar mau naikin produksi, dia naikin aja rasio pembelian gabah, harga gabah dengan pupuk 2-1, satu beli pupuk, satu lagi 100% untuk petani. Apa yang terjadi? Yang bukan petani pun mau nanam padi, mana ada bisnis untungnya gross 100%. Jadi kita perlu berpikir ke depan. Nah, salah satu suku bunga penting itu harus ada keberpihakan kepada pribumi. Itulah Asperindo akan jadi sangat penting. Karena ketimpangan ini luar biasa. Ya, luar biasa ketimpangan antara pribumi dan itu harus dengan policy yang sifatnya memberikan beberapa policy mendukung pengembangan pribumi. Itu juga nggak susah amat. Ya, baik di dalam bidang kredit, di bidang kebijakan pembelian, fasilitas lain dan sebagainya. Jadi saya minta anggota Asperindo supaya bersemangat, ya kan? Jangan cuma nerimo aja, nerimo diinjak terus lu pribumi, mohon maaf dah. Ya. Terima kasih.
ada metode bagi seorang leader. Kita ribut semua, dan saya sebagai anak Indonesia malu terkait isi perut kita, pangan. Ya, kita bertahun-tahun, bahkan beberapa waktu lalu Presiden kita mendapatkan anugerah FAO sebagai swasembada pangan. Artinya Republik ini sudah siap untuk memenuhi isi perut manusia. Ternyata beberapa waktu kemudian kita lihat pangan kita sangat terbatas dan kita melakukan impor. Impornya itu tidak tanggung-tanggung. Kalau kita impor namanya beras, orang-orang Vietnam akan teriak gembira, orang Thailand akan teriak gembira. Halo, terima kasih Indonesia, masyarakatku bahagia karena Anda impor. Termasuk juga, ini bahasa mungkin saya keluarkan, intelijen pangan kita. Izin Pak Padung, intelijen tidak hanya untuk perang, intelijen perdagangan juga ada. Intelijen pangan kita lemah. Ke depan 5 tahun ke depan akan terjadi apa? Saya tidak prediksi. Oke, itu mudah-mudahan aspirasi ini dipegang ya oleh para pemangku kebijakan nanti ke depan menjadi polisi nasional, pangan nasional adalah pangan dari bumi Indonesia. Pak Reza Ramli. Apa sih yang konkret yang perlu ditunggu? Satu, kita harus naikkan alokasi kredit untuk UKM yang hari ini hanya 8%, 12% dari total kredit. Sisanya gede semua. Ya, tahun pertama kita harus naikin dari 18 ke 35%. Sampai itu sepertiganya. Tahun kedua harus sekitar 50%. Kebayang nggak kredit untuk UKM naik 50% dalam tahun pertama, itu puluhan juta UKM akan diuntungkan dan mayoritas mereka begitu. Sehingga tahun depan ekonomi dunia akan lebih gawat lagi, akan depresi. Bisa ada efeknya sama pengusaha Indonesia, pengusaha Indonesia, karena di bawah ada uang. Yang ketiga, saya waktu Menko Pak Habibie yang mengeluarkan undang-undang desentralisasi, tapi nggak sempat bikin undang-undangnya. Yang bikin undang-undangnya kami, Menko Gus Dur. Kami pindahkan PNS pusat ke daerah ratusan ribu tanpa gejolak. Yang kedua, kami ciptakan undang-undang alokasi umum, bagaimana membagi subsidi dari pusat ke daerah ke kabupaten. Yang ketiga, kami ciptakan undang-undang alokasi khusus, daerah penghasil minyak bumi dan gas dapat 10% dari ekspor untuk daerahnya. Itulah kenapa Riau maju, itulah kenapa Balikpapan, Samarinda maju. Sayang undang-undang itu nggak pernah diperbaiki sejak kami jadi Menko. Nanti pemerintah baru kita ganti ini. Kita masukkan bukan hanya minyak bumi gas, tapi daerah penghasil mineral harus dapat 10% dari ekspornya, ya kan? Kemudian itu seluruh Sulawesi, Kalimantan, batu bara harus dapat 10% ekspornya. Sumber maritim, ikan, rumput laut, otomatis pemerintah daerahnya kaya, bisa berbuat. Itu caranya buat bikin maju Indonesia. Bukan dengan bikin istana baru, itu proyek pelindungnya Jokowi. Maaf. Ya. Kalau soal sembada bisa nggak? Payas tadi. Bisa banget Payas. Hanya butuh waktu 3 tahun. Sederhana kok.
tentu kita nggak bisa swasembada di semua sektor, ya. Yang penting petani di sektor itu untung setiap tahunnya itu ada. Nah itu kita bisa lakukan di dalam bidang beras, dalam bidang jagung, di dalam bidang gula dan bawang. Tentu nggak semua sektor. Jadi petani, pengusaha yang masuk sektor itu pasti untung. Terima kasih Bapak Sanarawi. Ya, satu tadi saya garis bawahi dari Bapak Jenderal Fahrul Razi bahwa nanti kemasannya. Saya mention ke Pak Rafriandi sebagai dan Pak Iwan sebagai steering komite bahwa nanti ada satu sesi yang membahas apa yang kita bicarakan tadi, kemudian mengerucutkan itu dan nanti akan kita sampaikan kepada calon presiden yang akan datang. Oke? Ya. Harus parkir silakan bisa menghubungi panitia. Ada kain khas daerah, ada juga yang membawa sepatu. Jangan kita foto. Oh ya, dikirim ya.